Pernah nggak sih kamu membayangkan hidup tanpa listrik? Nggak ada lampu saat malam, nggak bisa ngecas HP, bahkan nggak ada kulkas buat simpan makanan. Di zaman modern seperti sekarang, listrik udah jadi kebutuhan utama. Tapi tahukah kamu, ternyata masih ada negara-negara di dunia ini yang hidup dalam kegelapan secara harfiah. Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan bahas 7 negara dengan pasokan listrik paling minim di dunia. Bukan karena mereka malas membangun infrastruktur, tapi ada banyak faktor unik yang bikin mereka tertinggal secara energi. Jadi, yuk siapkan posisi duduk paling nyaman dan simak baik-baik. Karena selain bikin kamu bersyukur, informasi ini juga bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya pemerataan energi. Nomor 7, Niger. Di posisi ke-7, negara-negara yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling panas dan kering di dunia, ironisnya juga mengalami krisis energi. Padahal, dengan sinar matahari sepanjang tahun, potensi tenaga surya di Niger sangat besar. Sayangnya, akses listrik di negara ini hanya sekitar 19%. Dengan angka yang lebih rendah lagi di wilayah pedesaan. Banyak desa di Niger yang belum pernah melihat tiang listrik berdiri, apalagi menikmati cahaya lampu. Masyarakat mengandalkan kayu bakar untuk memasak, dan lilin untuk penerangan. Ini jelas berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Pemerintah Niger mulai menggandeng mitra internasional untuk proyek surya, tapi realisasinya masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan rakyat. Nomor 6, Sierra Leone. Di posisi ke-6, setelah Perang Saudara berakhir, Sierra Leone memulai bangkit pelan-pelan, tapi soal listrik, negara ini masih jauh tertinggal. Kurang dari 25% populasi memiliki akses terhadap listrik, dan pasokan listrik pun tidak stabil. Bahkan, di ibu kota Freetown, pemadaman bisa terjadi hampir setiap hari. Bayangkan bagaimana pelajar atau pelaku usaha kecil harus berjuang di tengah keterbatasan ini. Kendala utamanya adalah pembangkit listrik yang usang dan kurangnya investasi di sektor energi. Pemerintah sudah mencoba mengembangkan tenaga surya dan mikrohidro, tapi distribusinya belum merata. Tantangan geografis dan politik turut memperlambat progres ini. Namun, semangat warganya untuk terus berinovasi tetap menyala. Nomor 5, Liberia. Di posisi ke-5, Liberia pernah dilanda perang saudara yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur, termasuk jaringan listrik nasional. Walau situasi keamanan mulai membaik, akses listrik di negara ini baru mencapai sekitar 20%. Dan di pedesaan angka ini bisa jatuh hingga 5%. Banyak warga masih bergantung pada lampu minyak atau generator pribadi. Namun, ada secercah harapan. Proyek pembangkit listrik tenaga air Mount Coffee telah selesai direnovasi dan kembali beroperasi. Pemerintah juga menggandeng beberapa negara dan organisasi donor untuk memperluas jaringan listrik ke wilayah terpencil. Tapi tentu saja, semua ini butuh waktu, dana besar, dan stabilitas jangka panjang. Nomor 4, Republik Afrika Tengah. Di posisi ke-4, Republik Afrika Tengah bukan cuma punya masalah politik yang kronis, tapi juga krisis energi yang akut. Kurang dari 15% penduduknya memiliki akses ke listrik, dan itu pun hanya di beberapa bagian ibu kota Bangui. Di luar kota, bisa dibilang hampir seluruh wilayah gelap total. Bahkan jaringan listrik nasional pun tidak tersedia di sebagian besar daerah. Sumber energi utama masih bertumpu pada generator diesel atau tenaga surya skala kecil. Tapi ini tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata yang berkepanjangan juga memperburuk situasi. Investor takut masuk, dan pemerintah sendiri kesulitan mengelola proyek-proyek besar. Nomor 3, Malawi. Di posisi ketiga, Malawi memang terkenal dengan julukan The Warm Heart of Africa. Tapi di balik senyum ramah penduduknya, ada kenyataan pahit soal listrik. Hanya sekitar 13% penduduknya yang mendapat akses listrik, dan itu pun sering mati dalam hitungan jam. Bayangkan belajar,
bekerja, atau melahirkan bayi di rumah sakit dengan pencahayaan seadanya. Ini bukan cerita masa lalu, tapi kenyataan hari ini. Pemerintah Malawi sebenarnya sudah punya program untuk meningkatkan elektrifikasi, terutama di desa-desa. Namun tantangannya berat. Anggaran terbatas, jaringan distribusi yang lemah, serta permintaan yang jauh melebihi pasokan. Beberapa LSM dan proyek internasional mulai masuk untuk menyediakan tenaga surya, tapi jalannya masih panjang. Nomor 2. Burundi. Di posisi kedua, Burundi, negara kecil di Afrika Timur, memiliki salah satu tingkat elektrifikasi terendah di dunia. Hanya sekitar 12% warganya yang punya akses ke listrik, dan mayoritas dari angka itu tinggal di ibu kota Bujumbura. Sementara penduduk di pedesaan masih hidup dalam gelap gulita setiap malam. Listrik menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Apa penyebabnya? Infrastruktur pembangkit listrik yang terbatas, serta ketergantungan tinggi pada sumber energi air yang kerap tidak stabil. Selain itu, Burundi juga mengalami keterbatasan dana dan investasi asing dalam sektor energi. Padahal, dengan potensi air terjun dan sungai yang besar, negara ini bisa saja jadi penghasil energi bersih jika dikelola maksimal. Nomor 1. Chad. Di posisi pertama, Chad, negara di jantung Afrika ini, menempati posisi teratas sebagai negara dengan akses listrik paling minim di dunia. Bayangkan saja, hanya sekitar 11% dari total populasi yang bisa menikmati listrik secara konsisten. Di daerah pedesaan, angka ini bahkan lebih tragis, di bawah 2%. Mayoritas masyarakat masih mengandalkan lilin atau lampu minyak sebagai penerangan. Ini tentu berdampak besar terhadap kualitas hidup, pendidikan, hingga layanan kesehatan mereka. Masalah utamanya bukan hanya kemiskinan, tapi juga kondisi geografis dan politik yang rumit. Chad adalah negara yang luas, tapi dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Tambah lagi, konflik internal yang berkepanjangan membuat banyak proyek energi terbengkalai. Ironisnya, Chad punya cadangan minyak yang cukup besar, tapi belum mampu mengubahnya menjadi energi untuk rakyatnya sendiri. Jadi, itulah tadi, 7 negara dengan pasokan listrik paling minim di dunia. Bagi kita yang setiap hari bisa nyalain AC, ngecas HP, atau nonton YouTube kayak gini, mungkin sering lupa kalau listrik itu adalah kemewahan yang belum semua orang miliki. Hidup dalam gelap bukan sekadar masalah kenyamanan, tapi juga soal kesempatan, pendidikan, kesehatan, bahkan masa depan. Semoga dengan video ini, kita bisa lebih bersyukur dan tergerak untuk mendukung gerakan pemerataan energi. Dunia yang terang bukan hanya soal teknologi, tapi juga kemanusiaan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.